Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kita pada tanggal 31 Agustus lalu telah ditetapkan sebuah peraturan menteri. Tidak lain dan bukan, peraturan itu memantik banyak kontroversi di masyarakat, menarik perhatian publik, serta memicu sebuah polemik tersendiri. Peraturan tersebut merupakan peraturan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 30 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagi sebagian orang, peraturan tersebut merupakan peraturan menteri yang manis karena dia bisa merespon maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga pendidikan. Tapi bagi sebagian lain malah justru peraturan tersebut dianggap melegalkan praktek zina atau praktek-praktek seks bebas. Karena itu di Youth Nation episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang isu tersebut, Permendikbud Ristek nomor 30 dari sudut pandang dua narasumber mahasiswi luar biasa di isu tersebut. Langsung saja sudah bersama dengan saya salah satu narasumber yang merupakan Menteri Pemberdayaan Kekerasan Seksual BEM UNES yang sudah hadir. Halo Kia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah luar biasa sekali Agil. Alhamdulillah sehat ya? Ya. Gimana hujan-hujan? Badan kamu aman nggak? Aman dong, harus tetap sehat mental dan fisik. Nah itu dia, sehat mental dan fisik pemirsa. Kalau boleh tahu kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Saat ini sibuk di BEM, khusus untuk menangani kasus tentang kekerasan seksual di ranah kampus. Wah memang jadi sudah berapa tahun untuk kamu berarti concern ke hal ini? Kalau aku konsul sendiri sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Tapi untuk langsung praktek menangani kasus 1 tahun ini memang lebih fokus ke situ. Oke, berarti memang kamu sudah ada background pengetahuan dan sudah mengetahui istilahnya kira-kira akan terjadi apa ketika peraturan ini dibuat gitu ya? Betul sekali, dan saya juga salah satu pengusul yang langsung hadir ke Kemendikbud. Boleh ceritain nggak tuh gimana? Oh, boleh. Jadi di sana kita audiensi, pertama kita ke Komnas, kita membawa police brief yang isinya adalah keresahan mahasiswa gitu ya, khususnya di UNES dan di Indonesia bahwa kasus kekerasan seksual itu sangat tinggi. Kemudian dari Komnas kami mendapatkan dukungan untuk menyurati ataupun memberikan dorongan kepada Kemendikbud untuk segera mengesahkan. Karena wacana dari adanya peraturan ini sudah berjalan selama 2 tahun. Nah setelah itu kami diterima dengan baik juga di Kemendikbud dan mereka berkomitmen untuk segera mengesahkan dan kemudian disahkanlah peraturan itu pada tahun ini. Wah luar biasa sekali. Jadi memang terlibat langsung pemirsa dalam pembuatan begitu ya, pengusulan dari peraturan menteri tersebut. Nah kalau boleh tahu apa yang melatar belakangi kamu dan teman-teman tim dalam istilahnya harus segera diterapkan peraturan itu? Fenomena kekerasan seksual adalah gunung es yang sangat sulit untuk kita angkat sampai ke akar begitu ya. Mengapa? Karena belum semua masyarakat itu sadar, dan kita tahu bahwa data dari tirto.id sudah mengatakan pada 79 kampus di 29 kota ada 170 kasus dan 93% tidak tertangani bahkan tidak terlaporkan. Wow. Makanya menjadi sebuah sebuah alarm yang sudah siaga nih. Siaga harus segera untuk ditindak dan harus segera ada payung hukum begitu. Jadi memang kalau misal diperlama lagi akan berapa korban lagi yang akan Betul timbul sekali, begitu ya? berapa nyawa lagi yang harus dipertaruhkan begitu. Nah kalau misalkan Kia sendiri sudah mengetahui datanya begitu, kalau misal aku boleh tahu di kampus UNES sendiri, kamu kan sedikit sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual ya, boleh ceritain nggak sih upaya dan kiprah kementerian kamu ini sendiri dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus kamu UNES itu sendiri? Oke, kalau kita fokus pada 3 hal ya pastinya. Yang pertama pencegahan, kita ada edukasi baik secara offline maupun secara online begitu, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID gitu, jadi kita lebih fokus kepada online. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan upaya penanganan. Penanganan itu bagaimana? Jadi kita membuat layanan aduan. Kita membuat salah satu IG namanya Zone Center. Di situ ada link gitu ya. Kita langsung bisa adukan, kemudian kita langsung bisa follow up kasus per kasus. Jadi kita benar-benar bertemu dengan korban per korban begitu. Kemudian setelah memang sudah selesai,
upaya selanjutnya adalah untuk memberikan rehabilitasi. Jadi kita menangani dulu kasusnya sampai selesai, kemudian kita berikan upaya rehabilitasi dan tidak berulangan. Dengan cara apa? Dengan memberikan efek jerah kepada pelaku. Begitu. Jadi memang kamu sudah menangani beberapa kasus. Itu kira-kira kalau bisa diceritakan, kamu selama menangani kasus-kasus tersebut apa yang kamu rasakan menghadapi para korban-korban yang jumlahnya tidak sedikit ya kalau misal bisa dibilang, karena memang bisa dibilang rawan untuk menjadi target. Bisa diceritain nggak sih perasaan kamu dan tim dan istilahnya greget kamu ketika mengetahui wah ternyata teman-teman aku sendiri, mungkin teman-teman kamu pribadi juga menjadi korban dari kekerasan seksual itu? Perasaan yang paling sangat mendominasi adalah greget. Kenapa? Karena kita selalu tercentok dengan payung hukum, dan payung hukum. Kita selalu ingin memberikan keamanan, kenyamanan untuk korban, tetapi lagi-lagi three element of legal system itu belum ada. Jadi kalau di hukum itu ada 3 elemen penting begitu ya, bahwa harus ada produk hukum, kemudian harus ada struktur dari pelaksana hukum, dan harus ada kultur dari pelaksana hukum. Nah, kita saja belum mampu untuk memberikan substansi ataupun produk hukum. Bagaimana kita membangun sistem struktural birokrasi kita itu yang benar-benar ramah dengan isu kekerasan seksual. Dan kemudian bagaimana kita mencerdaskan masyarakat ketika belum ada hukum yang secara jelas mengatur soal kekerasan seksual. Jadi menurut saya dengan adanya Permendikbud 30 itu baru langkah awal gitu ya. Langkah awal aja udah banyak yang pro kontra, berarti ini adalah sebuah gambaran bahwa masyarakat Indonesia belum betul-betul sadar bahwa kekerasan seksual itu mengancam semua orang, tidak hanya perempuan. Ya, karena memang kalau aku lihat sendiri juga banyak masyarakat yang sudah ada peraturan ini berarti aman. Belum ya? Nah, belum. It's just the start of everything. Step pertama gitu. Ibaratnya kalau kita dijajah gitu, itu baru step pertama untuk kita menuju merdeka gitu. Baru kita tuh baru melepas satu borgol di tangan kita gitu. Masih ada borgol di tangan kiri, di kaki kita, dan itu belum dilepas. Itu saja sudah mengundang kontroversi pemirsa. Banyak banget pihak-pihak yang menganggap bahwa peraturan ini istilahnya tadi aku bilang melegalkan perbuatan zina dan praktek-praktek seks bebas. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti. Aku boleh tanya nggak Kia? Kan kamu tadi ngebahas tentang di kampus kamu. Dan kita tahu bahwa mahasiswi menjadi istilahnya target yang rawan begitu. Menurut kamu pribadi, kenapa perguruan tinggi menjadi salah satu tempat yang istilahnya rawan sekali nih mahasiswa-mahasiswi menjadi target dari pelecehan kekerasan seksual itu? Semua tempat itu rawan selama ada otak-otak pelaku, dan yang kedua ada relasi kuasa di dalamnya. Kenapa sih perguruan tinggi kampus yang harusnya menjadi miniatur dari sebuah negara, laboratorium untuk kita belajar gitu ya, menjadi tempat yang sangat rawan? Karena ada relasi kuasa di mana ada pemangku kebijakan, ada mahasiswa yang dianggap lemah, kemudian juga ada staf-staf sourcing, penjaga kantin yang dianggap mereka orang bawahan gitu. Mereka tidak bisa apa-apa ketika kita lecehkan dan kita suap dengan uang, kita bungkam dengan tindakan represif seperti itu. Misalkan nanti kamu saya pecat, nanti kamu saya nggak kasih nilai A. Bisa apa korban? Iya. Jadi memang relasi kuasa akan berpengaruh karena mungkin para korban di sini posisinya bisa dibilang tidak berdaya begitu ya. Betul. Tidak ada istilahnya kemampuan untuk bisa reach out ke profesional atau reach out kepada aparat karena akan dibungkam itu tadi. Iya, jangankan ke aparat, ke teman dekat saja rasanya sudah menjadi aib. Karena di Indonesia baik korban entah itu perempuan, apalagi laki-laki ya. Karena kan selama ini yang selalu booming adalah korban perempuan, dan perempuan. Tapi tidak pernah ada kasus kekerasan seksual, jarang begitu ya. Korbannya laki-laki dia tuh booming. Kenapa? Karena ada maskulinitas, feminitas yang cowok harus kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh loyo gitu kan. Cewek itu lembut dan lain sebagainya. Itu adalah bangunan-bangunan budaya patriarki yang menurut saya sudah sangat tidak relevan dengan zaman yang sudah semakin global, semua serba open minded. Itu menurutku sudah harus segera ditinggalkan begitu. Dan kemudian kenapa sih korban laki-laki juga ada tidak mau speak up? Karena ya itu mereka merasa diri mereka minoritas. Jangankan laki-laki, perempuan saja merasa diri itu mereka itu aib gitu kan. Keluarganya seperti yang kita tahu ada beberapa kasus di mana signifikan other atau orang-orang terdekat aja merasa ini tuh aib dan harus ditutupin. Apalagi mungkin beberapa lembaga menganggap nama baik lembaga akan tercoreng ketika isu kekerasan seksual itu naik ke ranah publik. Padahal ketika isu itu naik
baik dan kemudian lembaga secara dewasa, secara bijak mengambil keputusan untuk berpihak kepada korban, ini adalah sebuah gebrakan yang positif. Artinya apa? Lembaga itu kredibel. Mereka punya integritas yang tinggi dan mereka serius soal isu kekerasan seksual, dan itu sebuah poin plus teman-teman. Jadi ya semoga yang di luar sana yang mendengar talk show ini gitu ya terbuka bahwa memang isu kekerasan seksual adalah isu bersama. Oke, tadi aku sempat nge-highlight satu bahwa korban tuh bukan hanya cewek ya, bukan hanya perempuan, tapi ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban penyintas dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, tapi memang dengan adanya istilahnya kultur Indonesia dan mungkin kultur masyarakat Asia pada umumnya harus ada maskulinitas, feminitas, istilahnya menjadi aib dan momok tersendiri. Kia merasa nggak sih bahwa peraturan ini akan istilahnya mengakomodasi semuanya, dan mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nomor 30 ini bisa selaras dengan program-program kementerian yang kamu jalankan. Oke, saya rasa ini adalah sebuah jawaban yang selama ini kita tunggu-tunggu. Karena di Permendikbud nomor 30 ini diatur secara rigid bagaimana pasal per pasal, bab per bab gitu ya. Secara rangkum saja ya, secara singkat ada 9 bab dalam Permendikbud, di mana di situ beberapa poin yang menjadi fokus adalah tentang definisi begitu ya, definisi dari kekerasan seksual yang clear menurut saya, tidak berpihak pada gender apapun dan lembaga apapun begitu. Kemudian ada upaya pencegahan secara komprehensif, mulai dari ada materi di perkuliahan, ada seminar dan lain-lain. Kemudian ada penanganan di mana korban benar-benar mendapatkan hak sebagai korban dan mendapatkan ruang aman. Kemudian juga ada pembuatan upaya ketidakberulangan, yaitu dengan memberikan efek jerah kepada pelaku. Sehingga saya rasa Permendikbud adalah suatu hal yang memang harus kita dukung dan itu cukup komprehensif. Dan bagaimana hubungannya dengan program kerja, tentunya itu memfasilitasi, ibaratnya kita udah bikin nih program dan ternyata kita diberikan jalan. Jadi kita tinggal berjalan di jalan yang lurus dan mengikuti arahan dari Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim untuk mengimplementasikannya dalam ranah perguruan tinggi. Oke, luar biasa sekali. Kita sudah mengetahui bahwa di kampus UNES sendiri juga sudah ada kementerian yang mengatur. Berarti bisa dibilang sudah maju duluan ya? Karena sudah ada concern, sudah bisa ada penanganan sebelum peraturan, dan kebetulan Kia juga menjadi salah satu pengusul dari peraturan ini sendiri. Nah pemirsa, kalau kita sudah mengetahui bagaimana praktek-praktek penanganan kasus kekerasan seksual dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 di kampus UNES, kita akan mengetahui selanjutnya bagaimana kampus Unisula, kampus kita tercinta, menanggapi hal ini. Setelah saat ini tetap di Youth Nation. Mulai harimu dengan secangkir semangat, kopi kapal api Special Mix. Hirup aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Raih semangat dan wujudkan impianmu dengan paduan sempurna biji kopi pilihan dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Nikmati internetan di jaringan 4G+. Gak bakal streaming nanggung kayak gini. Dengan jaringan 4G Plus kuat, streaming makin lancar, internetan jadi makin cepat dan luas. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Apakah kalian tahu rasanya diperkosa? Kita semua pasti merasa sungkan dengan hal itu, bukan? Lantas, harus kuganti apa? Digarap? Digadai? Berhenti memperhalus kata perkosa?
Teman, apakah kalian tahu rasanya diperkosa? Ketika kaki dan tangan dicekal dan tak tahu harus berbuat apa. Ketika diri merasa tergil karena tak tahu harus berbuat apa. Atau ketika jijik pada diri dan memutuskan untuk memotong nadi atau menguliti diri. Tidak, kalian tidak akan pernah tahu. Tak apa. Apa? Karena aku ini perempuan. Perempuan. Aku berasal dari kata empu yang berarti mampu. Aku ini perempuan. Aku akan bicara karena aku bukan keledai jungu. Aku ini perempuan. Berikanlah aku sedikit rasa aman. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya pemirsa. Keren banget. Menyentuh hati sekali Zulfa. Ini aku air mata nggak kelihatan sih, tapi aku beneran wah bisa bukannya relate jadi perempuan ya, tapi lebih kepada bagaimana aku merasakan bagaimana korban dari kekerasan dari pelecehan seksual yang memang kalau kita lihat kebanyakan seorang perempuan gitu ya. Nah kalau dari Zulfa sendiri, jadi Zulfa pemirsa, Zulfa merupakan duta Fakultas Pendidikan Fakultas Bahasa Ilmu Komunikasi yang merupakan mbaknya gitu. Jadi akan ada 2 pasang begitu dan Zulfa merupakan salah satu duta tersebut dan Zulfa merupakan mahasiswi sastra Inggris 2020 ya Zulfa. Nah Zulfa, kalau kamu aku lihat kan sudah melihat juga informasi-informasi mengenai peraturan menteri ini. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Peraturan Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi nomor 30 yang ada di Indonesia dan berpengaruh ke kekerasan seksual itu gimana? Oke. Sependek pengetahuan saya, Permendikbud ini secara substansi itu hampir sama ya dengan RUU PKS. Dan saya sedikit menyayangkan hal itu. Mengapa? Karena seharusnya kita belajar dari apa yang telah terjadi di RUU PKS. Itu RUU PKS itu kan mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Iya, RUU PKS. Ya. RUU PKS itu kan sudah menunjukkan banyak istilahnya banyak kontradiksi ya, banyak ketidaksetujuan di antara masyarakat begitu. Nah, namun Permendikbud ini muncul dengan istilahnya nganu yang sama, apa sih? Dengan isi yang sama gitu ya, dengan poin yang sama. Poin yang sama gitu. Cuman lingkupnya perguruan tinggi gitu ya. Nah kalau menurut kamu urgensinya di perguruan tinggi dengan ada peraturan itu? Oke, menurut saya urgensinya belum ada ya. Mengapa? Karena yang pertama Bisa jelaskan mungkin kira-kira apakah butuh nih kampus dengan peraturan seperti itu, dengan hukum-hukum itu, apakah akan nih terhadap adanya penanganan atau juga pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual itu? Dari kampus tentu perlu ya ada yang namanya regulasi untuk mengatur, karena memang sejatinya regulasi itu ada untuk menghindari chaos gitu. Namun untuk peraturan yang menterinya itu saya belum.
Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat ya Zulfa, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini kan sudah ditetapkan dan dilakukan semenjak awal November begitu ya. Dan tentunya dampaknya sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama memang target utamanya itu kita begitu sebagai mahasiswa. Nah, kalau tadi kita sudah melihat monolog luar biasa Zulfa, mungkin bisa diceritakan Zulfa latar belakang istilahnya apa ya, motivasi kamu, kenapa kamu membawa monolog yang menceritakan tentang seorang perempuan, seseorang yang mungkin pernah dilecehkan atau mergoki temannya dilecehkan. Sebenarnya saya pribadi pernah mendengar cerita dari keluarga saya, keluarga jauh begitu ya, keluarga yang berbeda. Kakek saya kan belum nikah 2 kali karena ya apa namanya ya ada kondisi tertentu. Nah setelah itu dari keluarga saya dengar berita bahwa dia pernah, satu keluarga saya ini pernah merasakan yang namanya pelecehan seksual. Nah di situ bukan pelecehan seksual sih, lebih ke pemerkosaan begitu ya. Nah di situ saya melihat dia depresinya dia begitu, dia bagaimana dia betul-betul ada di jurang terdalam begitu ya. Nah jadi di situ saya benar-benar relate dengan kehidupan dia. Saya melihat secara langsung bagaimana dia berjuang untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah dari situ saya ya punya ide untuk menunjukkan bagaimana dia itu betul-betul kesakitan gitu mengatasi kondisi tersebut. Jadi memang kamu sudah pernah sendiri melihat bagaimana betapa berjuangnya para penyintas pemerkosaan, kekerasan dan pelecehan seksual, sehingga kamu berkenan untuk menunjukkan betapa sakitnya lewat monolog kamu itu ya. Zulfa, aku penasaran deh. Ketika kamu mengetahui bahwa sendiri, ternyata teman aku pernah menjadi penyintas, ternyata teman aku sendiri adalah korban atau orang yang pernah dilecehkan oleh beragam keluarga sendiri mungkin, atau teman-temannya, atau mungkin oleh lingkungan perguruan tinggi. Respon biasanya? Oke, yang pertama saya tidak langsung menjustis ya. Saya juga sangat berhati-hati ketika berbicara dengan dia. Kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sensitif begitu, yang akan menyinggung dia atau meningkatkan sih istilahnya, mengingatkan kembali, mengembalikan memori dia kembali begitu. Namun mau tidak mau kan kita juga sebagai keluarga, sebagai teman, kita harus berusaha membantu dia begitu kan. Nah ketika itu saya berusaha menjadi teman bicara dia. Saya hanya mendengarkan, saya sama sekali tidak memberikan komentar, kecuali dia sendiri istilahnya ingin mendapatkan masukan begitu. Saya di situ berusaha sangat hati-hati dan beberapa kali saya membaca artikel-artikel bagaimana cara kita deal with him or deal with her gitu kan. Ya itu sih cara-caranya. Ini memang jangan langsung wah kamu kayak gini ternyata ya, atau menjustifikasi bahwa perbuatannya salah begitu ya. Jadi harus kita rangkul terlebih dahulu. Memang kita harus, mungkin Kia juga sering menangani hal tersebut, ada rangkulan halus yang kemudian kita arahkan, mungkin bisa jalur untuk jalur-jalur kekeluargaan agar para korban lebih aman, atau jalur-jalur lainnya begitu. Nah mungkin Zulfa bisa kamu kan mahasiswi Unisula begitu ya. Apakah selama pembelajaran online atau daring, kamu apakah masih bisa ada celah untuk terjadi pelecehan seksual? Pelecehan seksual itu kan bukan selalu ketika kita bertatap muka gitu ya, bukan ketika selalu bertemu badan dengan badan. Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dengan bentuk apa saja gitu. Nah, kalau misalnya pelecehan seperti itu mungkin bisa dengan fasilitas teknologi yang ada sekarang, mungkin mereka bisa orang-orang yang menjadi menjadi pelaku ya, itu bisa manfaatkan itu. Ada perkataan-perkataan yang mereka lontarkan
mengenai tubuh korban dan lain-lain gitu. Nah, tadi mohon maaf pertanyaannya apa? Kalau ada celah tentunya ada, karena sekarang itu kan zaman tidak seperti dulu lagi. Sekarang itu kriminalitas itu semuanya terjadi dengan sangat mudah. Jadi memang, sorry kalau boleh aku tanya, kamu sendiri atau kamu pernah nggak daring atau virtual mengalami pelecehan tersebut? Kalau saya, alhamdulillah, pernah dulu, pernah ketika saya SMP. Ketika itu kami sedang membahas tentang sebuah film dan dia tiba-tiba mengatakan pada saya itu film itu ada adegan begininya. Nah, di situ ketika itu saya sama sekali belum tahu mengenai hubungan seksual begitu. Nah, dia berkata seperti itu, saya kaget kan. Di situ saya kaget dan gemetar, takut begitu ya. Namun di situ alhamdulillah saya bisa berlaku dengan tegas begitu. Namun butuh waktu. Saya saya tidak jawab pesan dia dan lain-lain. Nah, setelah itu saya katakan pada dia bahwa yang kamu lakukan ini adalah pelecehan. Mungkin kita masih SMP gitu. Namun yang kamu lakukan pada saya itu tidak pantas. Yang kamu katakan pada saya itu tidak pantas. Ya mungkin ketika itu masih kecil ya. Jadi dia merasa hal itu bukan hal yang serius banget gitu ya, buat bercanda mungkin ya. That's not a big deal. Jadi ketika saya mengatakan hal itu, dia langsung ya saya minta maaf. Jadi memang keren banget sih Zulfa untuk bisa speak up seperti itu, karena memang tidak semua para korban atau para orang-orang yang dilecehkan ini, karena serasa kalau aku dengar pribadi dari teman-teman, kerasa kehilangan keberanian begitu ya, jadi lost, nggak tahu harus berbuat apa. Dan tadi sempat singgung juga bahwa memang dengan teknologi celah-celah adanya kekerasan dan pelecehan seksual tuh makin gede ya Zulfa ya. Ada bisa di chatting dengan komentar-komentar yang senonoh. Mungkin lewat pada saat meeting online di chat box-nya, wah wajah kamu begini-begini, kamu badannya, bisa juga ternyata tidak hanya secara fisik Zulfa jelaskan tadi, tapi juga secara online. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana dari kampus UNES dan kampus Unisula perwakilan mahasiswinya melihat bagaimana penerapan dari Permendikbudristek nomor 30. Setelah ini mungkin kita akan membahas mengenai kontra-kontra yang ada di dalamnya dan bagaimana dua perempuan luar biasa ini menanggapi kontra-kontra tersebut. Masih di Youth Nation bersama saya Aldi Farid. Wisata kuliner kemana kita hari ini? Bali. Jogja. Jepang. Wisata kulineran di rumah aja tinggal pakai jari. Lebih happy pakai food diskon dari GoFood. Apa lo pernah party bareng orang yang gak lo kenal? Underwater selfie rame-rame? Maraton 9 musim 1 malam? Konser tunggal sampai viral. Kayak Good Day, hidup itu perlu banyak rasa. Bukan cuma lurus rata. Karena yang basi bisa jadi sabi. Dan yang itu-itu aja, butuh yang beda biar berwarna. Jauh apa sih gaul lo? Sekedar timur ke barat? Ah, masih sempit. Jangan lurus-lurus amat, belokin dikit. Karena Good Day selalu ada rasa baru buat dicari dan dicoba. Rasain semuanya, nikmatin aja. Jadi, udah sebanyak apa rasa Good Day yang lo temuin? Cari terus rasamu. PDKT sama cewek? Makan. Syukuran? Makan. Stres? Makan. Reunian? Makan. Gak bisa tidur? Makan. Ulang tahun? Makan. Main ke rumah teman? Makan. Teman main ke rumah? Makan. Nonton bola? Makan. Karena di meja makan, banyak cerita seru terjadi. Dan apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Putus? Tetap makan dong. Kita masih lanjut membahas tentang penerapan Permendikbudristek nomor 30 bersama dengan Kia dan Zulfa. Sekarang kita akan membahas mengenai kontroversinya nih Kia dan Zulfa, yang
Mungkin dari kemarin digembar-gemborkan bahwa peraturan ini memiliki dua sisi begitu. Ada yang membuat statement bahwa peraturan ini mencegah adanya kekerasan dan pelecehan seksual, tapi di sisi lain Zulfa dan Kia, mungkin teman-teman kalian juga sudah mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang merasa bahwa wah, ternyata Permendikbudristek nomor 30 melegalkan adanya zina atau praktek seks bebas di lingkungan kampus. Sekarang mungkin boleh nggak sih aku minta pendapat Kia dulu mungkin ya. Pandangan kamu sendiri tentang adanya orang-orang atau pihak-pihak yang menganggap bahwa Permendikbudristek nomor 30 tuh melegalkan perbuatan seks bebas. What do you think? Pemahaman. Satu kata itu dulu. Bagaimana sih kalian orang-orang yang saat ini speak up begitu ya mengatakan melegalkan perzinahan, seks bebas? Frasa mana atau kata-kata mana sih yang menjadi normalisasi adanya perzinahan dan seks bebas? Karena di sana yang dipermasalahkan adalah makna kata persetujuan. Artinya kan persetujuan. Jadi begini, dalam ranah hukum begitu ya, ketika ada kekerasan itu maka ada pemaksaan. Kalau ada pemaksaan artinya tanpa persetujuan. Maka frasa tanpa persetujuan penyintas ataupun korban dalam produk hukum memang harus tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena itu menjadi parameter ukur begitu ya, pembatas antara mana yang masuk dalam ranah perzinahan ataupun seks bebas dan mana yang masuk ke dalam ranah kekerasan seksual ataupun pelecehan gitu. Jadi kalau misalkan mereka melakukan seks bebas misalnya, perguruan tinggi sudah punya kok peraturannya mengenai kode etik mahasiswa, di mana mereka mengatur dengan poin norma kesusilaan begitu dan memiliki sanksi yang berat juga begitu, dan kemudian rasa persetujuan itu menjadi parameter untuk memisahkan keduanya, mana yang akan diatur dengan kode etik, mana yang akan diatur dengan Permendikbud nomor 30 begitu. Jadi saya rasa teman-teman di luar sana harus lebih memahami poin per poin, pasal per pasal, tidak potong per potongan begitu. Jadi harus benar-benar dari awal sampai akhir membaca untuk memahami konteks dari produk hukum tersebut. Oke, jadi memang jangan per katanya itu ya. Iya, benar. Karena memang kalau kita lihat beberapa pihak terlalu fokus dengan kata-kata persetujuan, tidak dengan persetujuan, dan kalau bahasa Inggrisnya biasanya konsen ya. Dengan konsen dari pihak-pihak yang jadi istilahnya terlibat dalam kasus seksual. Kalau dari Zulfa sendiri gimana? Menurut kamu dengan adanya pihak-pihak yang merasa bahwa peraturan ini merupakan pelegalan dari praktek perzinahan? Kalau menurut saya itu seharusnya dipahami sesuai konteksnya. Saya setuju banget dengan Mbak bahwa ketika Al-Quran itu melarang seseorang untuk melacurkan perempuan, itu ada dalam Quran surat An-Nur. Apakah itu berarti Al-Quran melegalkan, memperbolehkan pelacuran? Jadi itu kan bisa dibalik begitu kan logikanya. Jadi saya rasa itu adalah dua hal yang berbeda, ada pembahasan yang berbeda begitu. Jadi walaupun di sini ada kata sesuai tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan itu bukan berarti undang-undang tersebut melegalkan zina begitu. Saya rasa begitu. Jadi memang ini lebih kepada cara menyimpulkan ya. Cara menyimpulkan atau mungkin bisa nanti kita belajar lebih dalam tentang ilmu logika, bagaimana kita menyimpulkan ada premis-premis tersendiri yang bagaimana kita simpulkan. Yang tadi mungkin Kia dan Zulfa sebutkan bahwa fokusnya tuh mungkin bisa lebih luas lagi dan esensi utamanya kan bukan untuk melegalkan adanya praktek perzinahan, tapi memang untuk mencegah adanya praktek-praktek pelecehan dan kekerasan seksual, pemirsa. Nah, kemudian aku penasaran banget nih, menurut pendapat kalian teman-teman berdua, kalau di lingkungan mahasiswa dan mahasiswi begitu, kira-kira targetnya kan kebanyakan memang mahasiswa ya, atau mahasiswi, bukan istilahnya jajaran-jajaran petinggi begitu. Kerawanan ini sendiri, kalau dari kampus UNES dulu deh, kerawanan ini sendiri gimana sih? Boleh ceritain lagi nggak? Kira-kira bisa ceritakan tentang spot-spot istilahnya mungkin, atau jam-jam rawan, atau istilahnya kira-kira di aktivitas macam apa yang bisa terjadi rawan? Oke, yang pertama saya sedikit ini ya, bahwa yang rawan itu seluruh sivitas akademika kampus. Jadi ketika yang di lapangan gitu kan, selama ini yang selalu digembar-gemborkan kan banyak penyintas ataupun korban itu mahasiswa gitu. Tapi ternyata ada loh dosen yang menjadi korban. Ada. Dan ada juga Kamu pernah pegawai kampus.
pernah menemui, dan itu ada satu grup begitu ya, ibaratnya di mana para pimpinan yang pernah menjadi korban dari pimpinan yang lain begitu kan. Nah itu memang sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk siapapun, baik mahasiswa maupun pimpinan, mereka bisa menjadi korban maupun pelaku. Kemudian apa sih yang membuat rawan begitu? Yang pertama yang tadi saya sampaikan mengenai relasi kuasa. Dimanapun, kapanpun, ketika relasi kuasa itu ada, maka pelaku akan merasa menang, merasa dominan atau superior dibanding targetnya begitu. Yang kedua adalah aktivitas-aktivitas memang itu sepi. Seperti kita tahu, misalkan bimbingan itu kan hanya 2 orang, ataupun meeting terbatas begitu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu tidak di ranah umum. Tapi pun saat ini ternyata pelaku-pelaku ini sudah semakin gila. Di tempat yang umum pun bisa terjadi. Nekat ya. Nekat begitu ya. Seperti kita tahu di mungkin kantin gitu ya. Ada yang tiba-tiba tangannya bergerak untuk yang melecehkan orang yang ada di sebelahnya dan lain sebagainya, padahal itu ranah-ranah publik begitu. Jadi memang saat ini saya rasa tidak ada tempat aman untuk kita tidak terhindar dari kekerasan seksual. Dan memang dengan adanya Permen nomor 30 ini diharap bisa lebih aman, menjadi payung hukum yang istilahnya membuat kita lebih feel safe dengan adanya para target ini. Kalau dari Zulfa sendiri gimana? Bisa ceritain nggak? Kamu kan kuliah ini selama ini masih online ya? Apakah kamu merasa kuliah online tersebut masih rawan dengan adanya kekerasan atau pelecehan seksual itu, atau kamu merasa aku di rumah doang aman? Mungkin tadi kamu mengatakan bahwa bisa ada celah dalam teknologi, yaitu chatting tidak semudah itu. Mungkin bisa ceritain lagi apa yang kamu rasakan, apakah benar-benar merasa aman atau justru kamu merasa urgensinya ternyata menurun karena masih online gitu. Kalau di dalam lingkungan universitas, dalam lingkungan kuliah itu saya rasa tidak ya. Belum ada saya rasa secara umum saja itu teman-teman masih dalam ranah yang wajar begitu. Jadi bukan untuk di ranah Unisula ya. Itu masih alhamdulillah orang-orangnya adalah orang-orang yang normal begitu. Alhamdulillah. Pendek-pendek pengetahuan saya. Tapi kalau misalnya kita lebih universalkan, kita lebih generalkan, itu ya bisa saja masih tidak merasa aman begitu kan. Karena kembali lagi pada topik awal bahwa memang iptek itu kan memang luas begitu. Iya. Luas sekali. Jadi semua kriminal, semua kejahatan itu bisa terjadi kapan saja. Nah, betul banget sih. Aku juga tadi mau highlight omongan Zulfa dan Kia bahwa di sini tidak ada alasan, istilahnya tempat aman satu sekarang tidak ada. Kemudian tidak ada alasan bahwa perguruan tinggi menjadi tempat khusus adanya pelecehan seksual, karena memang semua tempat bisa menjadi tempat yang rawan. Nah, terus aku sempat baca-baca juga bahwa banyak pihak yang justru istilahnya victim blaming, sebuah fenomena yang sangat-sangat marak juga, yang justru menyalahkan bagaimana tindakan dan tingkah laku korban. Mungkin dari berpakaian, mungkin dari mau-mau aja diajakin, atau mungkin dari bagaimana korban bersifat pasif begitu. Kalau dari Zulfa dulu mungkin ada pandangan mengenai hal itu? Saya rasa it comes both way ya, seharusnya keduanya itu sama-sama menjaga. Mungkin ada beberapa pandangan yang berpikir bahwa, yang memiliki pandangan bahwa perempuan itu can wear whatever she wants begitu. Namun untuk saya sebagai orang Muslim, sebagai orang Indonesia juga yang memegang teguh norma-norma sosial itu kurang setuju begitu ya, karena memang cara berpikir laki-laki dan perempuan itu berbeda begitu. Itu sedikit yang saya ketahui dari ketika saya dan teman laki-laki saya berbicara dan membahas tentang hal itu, memang laki-laki memang cara berpikirnya berbeda begitu. Jadi kalau misalnya perempuan tidak menjaga dirinya betul-betul, ya bisa memancing begitu. Karena dua-duanya memiliki peran penting. Namun tidak bisa juga kalau misalnya perempuannya itu betul-betul disalahkan. Kamu sih pakaian kamu begini, karena ada kasus yang ketika perempuan itu berusaha menutup diri, namun belum bisa begitu. Saya masih ingin menggunakan pakaian seperti ini begitu.
saya besok insya Allah misalkan akan pakai kerudung tapi tidak sekarang. Nah, orang yang sedang melakukan proses transisi transisi itu tidak bisa disalahkan gitu. Jadi itu tugas untuk laki-laki juga untuk menahan pandangan gitu. I see. Jadi memang it comes both way kayak kamu bilang tadi ya. Kalau dari Kia sendiri gimana tuh? Oke, kalau aku menanggapi bahwa saya sebagai mahasiswa psikologi begitu ya, setiap manusia itu unik. Kita tidak bisa mengejat ataupun menyalahkan apa yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang selalu memiliki alasan, kecuali tindakan itu merugikan orang lain, sama jadi pelaku begitu ya. Kita tidak bisa menggunakan dalil bahwa setiap manusia unik lalu dia bebas melecehkan siapapun begitu. Pakaian bukan segalanya, tapi lebih ke isi otak. Jadi gini logikanya. Banyak yang melogikan bahwa ketika ada permen sudah dibuka maka akan disemutin. Apakah kalian manusia, baik laki-laki atau perempuan, kalian mau disamakan dengan semut yang tidak memiliki akal logika? Begitu. Jadi yang saya logikakan adalah ketika kalian menaruh barang berharga kalian, contoh ya, laptop begitu ya, kalian taruh begitu saja karena kalian merasa ya udah aman-aman aja gitu. Kemudian ada dua orang lewat, satu orang yang memang dia berniat untuk mencari uang ataupun maling begitu ya, mereka akan mengambil itu gitu. Misalkan pun sampai laptop itu disimpan di tempat yang paling aman di dalam berangkas pun, ketika maling ya tetap maling. Tapi ketika memang kita bukan maling, mau ada uang 100 juta laptop di depan mata, nggak akan pernah kita mengambil karena itu bukan hak kita begitu. Maka logikanya adalah bukan masalah pakaian, bukan masalah attitude orang itu bertindak, tapi bagaimana niat awal dan bagaimana pelaku itu sudah memiliki niatan atau belum untuk melakukan pelecehan. Ketika tadi bilang ada perempuan gitu yang sering menjadi korban menggunakan pakaian yang minim dan lain sebagainya, kemudian laki-laki memiliki hasrat seksual gitu, itu wajar. Saya katakan itu wajar, dan tapi tidak wajar ketika laki-laki itu mengeluarkan hasrat itu dengan menyiul, dengan mencolek, dengan mengatakan hal apa. Tapi kalau dia di dalam hati berkata misalkan, Masya Allah, mbaknya sangat cantik, atau apa, ya sudah, itu kan menjadi konsumsi pribadi dan tidak masuk ke ranah pelecehan seksual. Jadi bagaimana kita mengontrol diri kita, jangan pernah menuntut orang lain untuk berlaku baik, tapi kontrol aja diri kita sendiri. Oke, thank you banget Kia, thank you Zulfa, udah kasih pandangan tentang hal ini. Jadi aku jadi ingat sebuah quote, kalau misal kita menjadi orang tua kelak, ajari anak kita bukan hanya untuk menjaga diri dari kekerasan seksual, tapi juga kita ajari anak kita untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Bukan hanya perkara menjaga diri untuk dari perkara-perkara atau dari serangan, tapi kita harus menahan diri juga dari menyerang orang-orang tersebut begitu. So once again, thank you banget untuk Kia, untuk Zulfa sudah hadir di sini, kita berdiskusi bareng di Youth Nation kali ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi manfaat untuk pemirsa dan bisa membuat kita makin melek begitu ya, tentang bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu tuh masih marak, apalagi dengan berita-berita kemarin yang pemirsa bisa lihat. Dan Permendikbudristek nomor 30 hanya merupakan awal kalau kata Kia. Kita kawal bareng-bareng tentang perkara ini, semoga kedepannya perguruan tinggi dan pendidikan Indonesia semakin aman dari kekerasan dan pelecehan seksual. Sekian episode Youth Nation kali ini, saya Al-Ghifari undur diri, sampai jumpa, selamat menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.